Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Kamis 24 November 2022 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Dari global, klaim pengangguran itu naik 8% secara weekly di tengah sejumlah layoff sektor teknologi. Upaya efisiensi sejumlah emiten teknologi guna menjaga kinerja lebih sehat bersamaan dengan hasil FOMC meeting minutes Rabu waktu setempat yang menunjukkan kenaikan FFR mungkin akan segera melambat. Nasdaq terapresiasi 100 poin atau memimpin penguatan Wall Street. Adapun data inflasi jobless claims AS sepekan yang berakhir 19 November itu mencatatkan sebanyak 240.000 klaim atau naik sebesar 8%. Pendapat lain menyatakan data klaim pengangguran sepekan ini relatif bias pada awal musim liburan karena perusahaan menutup sementara atau memperlambat perekrutan, mengindikasikan kembali bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat tetap solid. Kemudian, dari domestik, investor mencermati hasil FOMC meeting minutes yang menunjukkan The Fed dapat mulai melonggarkan laju kenaikan suku bunganya. Risalah The Fed melengkapi data ekonomi Amerika Serikat lainnya seperti unemployment rate itu di bulan Oktober naik ke level 3,7%. Kemudian inflasi melandai baik level CPI maupun PPI. Sebagai catatan, CPI headline Amerika Serikat di bulan Oktober itu di level 7,7% dan PPI headline Amerika Serikat di bulan Oktober yaitu pada level 8%. Adapun di tengah sejumlah sentimen eksternal, kami pun memproyeksikan IHSG hari ini cenderung bergerak sideways. Untuk most active stocks itu kemarin ada BBCA, BBRI, Bumi, BMRI, Telkom, UNTR, TCPI, ASII, BP, dan Adaro. Kemudian untuk top foreign buy ada BBRI, TMG, Bumi, BBNI, dan Adaro. Sedangkan top foreign sell ada Telkom, ASII, Tebik, Buka, dan PNLF. Kemudian untuk company news yang pertama ini ada dari BMHS atau PT Bunda Medik Tbk, di mana per 30 September 2022 kemarin itu menoreh pendapatan bersih dengan mengalami kenaikan 7,5% year on year. Adapun laba kotor juga tumbuh 11%, namun laba bersih turun 61% menjadi 73,72 miliar rupiah. Kedua, ini ada dari PT Sentra Tamat Telekomunikasi Indonesia atau CNT yang menuntaskan pembelian menara senilai 631,53 miliar rupiah yang dilakukan melalui anak usahanya yaitu Sentra Tama Menara Indonesia. Adapun berdasarkan perjanjian, pembelian tersebut dilakukan secara bertahap. Kemudian yang ketiga ini ada dari WIFI, PT Solusi Sinergi Digital Tbk, di mana per 30 September 2022 mencatat pendapatan usahanya 304,59 miliar rupiah atau naik tipis dari periode yang sama tahun lalu. Kemudian laba kotornya naik 16%. Adapun laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada entitas induk melesat 50%. Untuk domestic and global news, pertama ini dari domestik mengenai kenaikan upah minimum provinsi di 2023 yang memang harus mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023. Akan tetapi besaran kenaikannya itu tidak wajib 10%, melainkan disesuaikan dengan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja di masing-masing daerah. Yang kedua ini ada dari Amerika Serikat, di mana jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran itu meningkat ke level tertingginya dalam 3 bulan pada awal minggu lalu, di tengah meningkatnya PHK di sektor teknologi. Klaim awal untuk tunjangan pengangguran negara bagian itu naik 17.000 menjadi 240.000. Kemudian ini disesuaikan secara musiman untuk pekan 19 November. Angka tersebut merupakan level tertinggi sejak pertengahan Agustus. Kemudian kita lanjut untuk corporate calendar hari ini Kamis hanya ada RUPS dari emiten RIGS dan BEBS. Kemudian kita lanjut untuk daily technical hari ini kami prediksi bergerak sideways, di mana advice kami yaitu bisa buy on break atau average up saat break. Untuk rekomendasi saham yang pertama ini ada UNTR, rekomendasi kami buy, di mana target pertama itu 31.000, target kedua 32.000, dan target ketiganya di 34.500. Adapun stop loss di 28.900. Yang kedua ada dari TPIA, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy,
Target pertama itu di 2830, target kedua di 2440, target ketiga pada kisaran 2480 hingga 2500. Adapun stop loss di 2290. Kemudian yang ketiga ini ada dari BRPT, di mana rekomendasi kami hari ini buy on weakness. Untuk target pertama pada kisaran 840 hingga 845, target kedua di 885, target ketiganya 900 hingga 930. Adapun stop loss di 780. Kemudian ada Bumi, rekomendasi kami buy, target pertama di 220, target kedua pada kisaran 235 hingga 246, adapun stop loss di 182. Kemudian ada SMGR, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, target pertama 8.000, target kedua 8150, target ketiga 8300 sampai 8400, di mana stop lossnya itu di 7500. Oke, sekian mengenai paparan hari ini, terima kasih.